Lu tahu nggak kalau Australia pernah kalah perang lawan burung? Serius, bukan guyon. Tahun 1932 ada kejadian kocak sekaligus epik yang namanya Great Emu War. Ceritanya, ribuan burung emu, burung gede yang nggak bisa terbang, mirip burung unta, nyerbu ladang petani di Australia Barat. Mereka ngerusak panen, bikin petani nangis darah. Pemerintah panik dan mikir, ya udah, kirim tentara aja. Akhirnya dikirimlah pasukan lengkap bawa senapan mesin buat ngebasmi burung-burung itu. Tapi ternyata burung emu larinya kenceng, susah ditembak, bahkan bisa bawa temennya kabur. Dalam beberapa minggu, ribuan peluru ditembakin, tapi cuma sedikit burung yang tumbang. Hasil akhirnya, emu menang, tentara mundur, negara kalah lawan burung. Australia sampai sekarang masih malu-malu inget perang ini. Jadi inget pepatah baru, jangan remehin burung. Lu tahu nggak? Pernah ada perang cuma gara-gara roti. Serius, ini beneran kejadian, bukan sketsa OPJ. Tahun 1838 ada tukang roti asal Prancis yang tinggal di Meksiko. Tokonya dirusak tentara Meksiko waktu kerusuhan. Si tukang roti yang udah capek ngulen tiap hari ngamuk dan ngadu ke pemerintah Prancis. Dan lu tahu, pemerintah Prancis langsung ngambek, nuntut Meksiko bayar 600.000 peso buat ganti rugi. Itu mah bisa bikin toko roti di tiap sudut kota. Karena Meksiko ogah bayar, Prancis ngirim kapal perang dan ngehajar pelabuhan Meksiko. Pecahlah perang yang sekarang dikenal sebagai Perang Kue. Negara sampai ribut gegara roti. Gimana kalau tukang seblak ikut-ikutan? Bisa-bisa muncul seblak civil war. Lu tahu nggak? Albert Einstein, si jenius yang sekarang sering dijadiin meme sama anak IPA, dulu malah pernah dianggap lemot, bre. Dia baru bisa ngomong umur 4 tahun. 4 tahun, bro. Anak sekarang umur segitu udah bisa nyanyi cheat cheat quit sambil main ML. Einstein masih diem doang, mikir keras. Gimana caranya gua ngitung waktu sambil ngebengkokin ruang? Gurunya bilang dia gak bakal jadi apa-apa. Gokil sih, gurunya ini udah level visioner. Tapi kebalik. Tapi sekarang namanya dipakai buat teori, buat nuklir, bahkan buat alasan orang telat. Relatif, bro. Makanya bre, kalau lu sekarang diremehkan, jangan baper dulu. Mungkin bukan karena lu gak bisa, tapi karena dunia belum ngerti bahasa lu aja. Gas terus bre, Einstein aja bisa, masa lu enggak? Lu tahu nggak? Ada cerita sejarah tentang manusia bersayap yang tinggal di atas awan. Di catatan sejarah abad pertengahan dan teks-teks kuno, ada makhluk bernama Nephilim. Digambarkan sebagai manusia bersayap yang tinggal di langit dan kadang turun ke bumi buat ngasih ilmu ke manusia. Mereka bukan malaikat, tapi lebih kayak entitas tinggi yang punya kekuatan khusus. Yang bikin menarik, cerita tentang makhluk bersayap ini juga muncul di budaya lain. Bangsa Sumeria nyebutnya Anunnaki, dan ukiran bangsa Maya juga nunjukin sosok makhluk terbang. Gak cuma satu wilayah, tapi muncul di berbagai belahan dunia dengan kisah yang mirip. Jadi, ini cuma legenda, atau mungkin ada sesuatu yang beneran pernah terjadi ribuan tahun lalu dan belum bisa dijelasin? Sampai sekarang, itu masih jadi misteri sejarah yang bikin penasaran. Lu tahu nggak? Kalau semua pembuluh darah di tubuh lu dijajarin lurus dari ujung ke ujung, total panjangnya bisa nyampe 100.000 kilometer. Itu cukup buat ngelilingin bumi lebih dari 2 kali, bro. Bayangin, lu sendiri aja kadang males jalan ke dapur, tapi darah lu tiap hari udah tur keliling dunia lewat pembuluh darah lu sendiri. Tubuh lu tuh kayak kota besar, isinya jalanan kecil sampai tol besar. Semua buat nganterin darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Dan gokilnya, semua jalanan itu muat di badan lu yang cuma segede ini. Jadi kalau lu lagi ngerasa nggak produktif, inget aja, darah lu tiap menit udah jalan-jalan sejauh ribuan kilometer. Nggak ada alasan buat mager kan?